Biar dekat di sini. Karena kalau di mimbar tidak kelihatan. Sampai tak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Pak Direktur Utama yang saya hormati beserta jajaran pimpinan, seluruh karyawan PT Pindad, untuk yang kedua kali saya disamping di sini. Sebenarnya saya sedang prepare, mohon maaf, sedang prepare mau pergi besok doakan. Saya diundang sama KBRI Jepang, KBRI Indonesia Jepang, jadi besok saya berangkat. Tapi komandan kita telepon dari Mekah, komandan versi Pak Umum Mukhtar telepon. Omat Kiai, dan komandan yang telepon opsiun itu bisa, makanya saya berangkat saja. Nah, Bapak, karena masih ada waktu, saya masih ada waktu satu malam ini untuk persiapan besok. Jadi hari ini kita samakan dulu jamnya, Pak. Kalau saya takutnya jam saja Bapak biasanya lebih cepat. Kalau Bapak jam sahur biasanya lebih lambat. Jadi kalau jamnya beda 5 menit, misalnya saya lebih cepat, itu artinya saya jam buka, Bapak jam sahur. Kita sekarang maghrib itu jam 17.53 ya. 53 menit, jadi saya punya waktu tidak boleh menabrak itu, karena yang dihadap oleh Bapak adalah kolak sekarang ini. Jadi saya tidak lebih indah daripada kolak. Baik, peringatan Nuzul Quran. Alhamdulillah, Pindad menyelenggarakan peringatan Nuzul Quran. Bahkan orang sekarang sedang berlomba-lomba, malam maghrib Pak Mekah dari pilih padat Mekah itu sekarang. Pak Umur tadi ngomongkan sekarang sudah berapa kilo dari ya Allah di belakang hotel makam pun sudah penuh. Saya janji kemarin saya bilang tanggal 9 Ramadan saja itu sudah 1,5 dari masjid itu serta tarawih. Saya tanya mau apa mereka rata-rata? Mereka menginginkan Lailatul Qadar yang turun pada bulan Ramadan. Mereka berharap ada kemuliaan yang turun pada bulan Ramadan yang kata Allah dalam Al-Quran kemuliaannya melebihi 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sekarang saya tanya dulu, kenapa ada kemuliaan yang lebih mulia daripada 1000 bulan? Harus tahu jawabannya. Jawabannya karena ada yang turun. Apa? Al-Quran. Jadi malam ini disebut malam Lailatul Qadar yang lebih mulia derajatnya daripada 1000 bulan, sama dengan 1000 bulan, bahkan lebih bagus daripada 1000 bulan. Itu karena ada yang turun sebabnya. Apa? Al-Quran. Terus Quran yang mana yang turun? Nah, Quran yang turun bukan Quran yang gelondongan yang 30 mushaf, tapi Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang tahanut di Gua Hira. Beliau sedang duduk termenung jasmani tanpa berata, mensucikan hatinya dari sembahan-sembahan kafir Quraisy, mengasihkan dirinya untuk bertahanut. Tiba-tiba datang siapa? Jibril. Langsung nanya, "Iqra." Nabi Muhammad disuruh baca. Nabi Muhammad bisa baca nggak, Pak? Nggak bisa. Kalau Nabi Muhammad nggak bisa baca, saya mau protes. Kenapa Nabi Muhammad punya sifat yang wajib yang 4? 1 sidik, 2 tablik, 3 amanah, 4 fatonah. Fatonah itu artinya pintar. Masa dia mau pintar itu bisa baca? Terus buktinya Pak Jujur pada saat itu Nabi Muhammad nggak bisa baca. Bukan nggak bisa baca, Jibril itu nggak bawa kertas dan tulisan. Jadi bingung kan dia baca. Begitu saya mulai di mimbar, kata Pak Direktur, Pak Jujur baca ya. Saya pasti tanya, baca apa Pak? Baca apa? Saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca. Bapak percaya nggak saya nggak bisa baca? Hanya dokter yang bisa baca. Masa dosen nggak bisa baca? Bukan nggak bisa baca. Ketika Pak Direktur nyuruh baca, Pak Direktur dia memberikan kertas dan tulisan yang harus saya baca. Ya jelas saya nanya baca apa? Jibril itu begitu. Ujung-ujung beliau datang baca. Ya bingung tapi momen kenalan mudah. Ini saya agak mulai berpikir gitu. Mungkin ini agak ramai dengan para ustaz, tapi apa-apa. Saya harus memberikan outline pencerahan supaya tidak acak-acakan terus cara berpikir Lailatul Qadar. Akhirnya apa? Iqra bismi rabbika. Baca dengan satu nama Tuhanmu, kata Jibril. Jadi apa artinya? Itulah yang pada saat itu Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad. Turun kepada kemana? Bukan ke batu, bukan ke kepala, bukan ke telinga Nabi, tapi turun pada hati Nabi. Kata siapa? Kata Allah menginformasikan
disebutkan dalam ayat lain. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Telah turun bihi membawa Al-Qur'an ar-ruhul amin, ruh yang dipercaya Allah. Jibril maksudnya dalam tafsirnya itu. Kemana datangnya? Ruh Jibril membawa ayat Al-Qur'an bukan ke kepala Nabi, bukan ke mulut Nabi, tapi ala qalbika, ke hatimu Muhammad. Jadi Ismu Rabbik saat itu diturunkan oleh Allah melalui Jibril ke hati Muhammad, supaya Nabi Muhammad matanya melihat Bismi Rabbik dengan nama Allah, mulutnya berucap Bismi Rabbik dengan nama Allah, gerakannya bergerak, kamu segala macam bergerak aktivitasnya berdasarkan Ismi Rabbik. Kalau sudah itu maka jadi Lailatul Qadar. Artinya Lailatul Qadar itu nggak usah ditunggu-tunggu oleh bapak, oleh ibu di mana-mana. Nunggu Lailatul Qadar di kampung mah, di ngaji masjid di Lawangan. Lagi sholat di Lawangan ada Lailatul Qadar. Bener. Tiba-tiba ada sinar ke rumah RW. Geus beunang Lailatul Qadar ada ke RW. Saya tanya, kenapa lu bilang Lailatul Qadar ada ke RW? Tunggu kata cahaya ada ke imam RW. Masa Lailatul Qadar disamakan dengan kembang api? Saya kemarin sama di TPRI Bandung, karena punya waktunya hari kemarin. Saya ditugaskan oleh rektornya mestinya tanggal 5, tapi saya tanggal 5 bentrok dengan siaran langsung di Trans 7. Jadi kalau di Trans 7 ada artisnya, saya seneng itu. Kalau kita lumayan lah sama Inul, sama The Virgin gitu kan gitu. Ya untuk ini, untuk memperbaiki mata, karena mata saya sudah pakai kacamata. Kemarin aku kesini saya tidak pakai kacamata, kenapa? Saya masih gagal. Sekarang pakai kacamata, karena saya penyakitan sekarang. Ini mata saya selindris, 1,5, 1,4. Saya mikir, usia baru 41 tahun kok sudah selindris. Karena sambil mengerti kemarin jawabannya. Karena saya ceramah tiap hari, tiap malam, penuh jadwal saya tiap malam. Rata-rata di hadapan saya nenek-nenek. Mana bulan ditanya. Mestinya di depan rumah saya itu mestinya kalau panitia di kampung di mana saja mestinya panitia siapkan gitu di depan tuh ABG biar sehat gitu kan. Tapi yang lebih parah ada, begitu diperiksa di tempat di optik itu ada bapak-bapak diperiksa pakai kebaca tak? Enggak. Satu lagi kebaca tak? Enggak. Baca tak? Enggak. Udah habis alat tesnya udah kebaca terus. Nunggu tes kok kebingin. Kenapa tuh kebaca wae? Udah bisa baca. Jadi kalau bapak nanti punya optik kalau memeriksa tanya dulu bisa baca tuh Pak gitu. Baik, saya lanjutkan kan. Jadi kenapa disebut mulia? Karena ada Hu yang turun, ada Ismu Rabbik yang turun. Saya kasih tahu pada ibu pada bapak. Ketika orang sudah dengan Ismu Rabbik, dia bergerak atas sama Ismu Rabbik. Saya pikir setiap tindakannya pasti sesuatu yang disukai Allah. Kenapa? Karena Allahnya sudah ditanam di sini. Allahnya tidak disimpan di menara masjid. Allahnya tidak disimpan di kaligrafi ditempel di tembok. Nah sekarang Allah tulis di menara masjid. Tuh di kubah emas tina emas Allah ditapalkan di luhur. Waduh, Allah tina perak, Allah tina aluminium, dibikin kaligrafi, tapal tina tembok, Allah. Jadi dibikin nanti tembok aja menang masjid. Meningkatkan kinerja dan tanggung jawab. Ini salah satunya kualitas fasilitasi. PT memfasilitasi Anda untuk supaya Anda punya orientasi ukhrawi. Tidak hanya sekedar diisi tanggung jawab jasmaninya, biar terampil pekerjaannya, biar tadi hal-hal yang baru tadi yang saya juga tidak ngerti. Maka tadi SMS-nya tengah tinggi urusan saya. Kalau bapak-bapak mungkin harus orientasi harus konsentrasi, sebab itu pekerjaan bapak. Saya tidak mau dengar istilah-istilah dagang, tapi nggak apa-apa, saya dengar aja tadi. Bapak bertanggung jawab dari sisi itu wajar, karena itu akan berhubungan berbanding lurus dengan kinerja, berbanding lurus pula dengan hasil, berbanding lurus dengan tujuan kita menjadi pindad yang terkemuka. Tetapi yang tadi pertanyaan dari bapak, bagaimana orientasi ukhrawi? Saya katakan, ketika hati bapak sudah ditanamkan Ismu Rabbik, maka pekerjaan bapak di pindad ini akan semakin berkualitas. Kenapa? Karena pekerjaan bapak didasarkan bukan hanya orientasi materi lahiriah, tetapi sudah ditanamkan atas nama ibadah karena Allah. Pak mau kemana? Kerja. Di mana? Di pindad. Ngapain kerja? Ya dapat duit. Duit gaji? Iya. Buat apa duit? Buat beli makan. Jadi buat apa? Buat makan. Buat makan siapa? Saya dan keluarga. Buat apa tak makan? Biar saya bertenaga bisa hidup. Buat apa hidup? Ya buat kerja. Kerja di mana? Di pindad. Buat apa bapak kerja? Dapat gaji. Jadi buat apa? Buat makan. Buat apa? Buat bertenaga. Buat apa? Buat kerja. Muter. Kepala dengan perutnya sama, kita namanya jadi manusia. Bu, bahagia jadi manusia ya. Ya harus bersyukur dong jadi manusia kan. Jadi Nabi Sulaiman itu ngumpulin orang, ngumpulin hewan. Nabi Sulaiman itu yang bisa ngomong sama hewan kan. Yang pertama ditanya sama Nabi Sulaiman itu ayam, ya. Bagaimana ya? Kamu suka syukur pada Allah? Apa gimana syukur pada Allah? Karyawan pindad nggak bakalan ngerti. Nabi Sulaiman udah bilang.
Katanya ayam itu begini, ya Nabi Sulaiman, saya suka syukur. Gimana syukur kepada Allah? Saya bersyukur pada Allah begini. Terima kasih ya Allah, saya sedang Engkau ciptakan jadi seekor ayam. Untung saya tidak diciptakan olehmu jadi seekor kucing. Katanya ini kucing kan? Kata Nabi Sulaiman, kalau mama kucing. Ya iya kucing, jangan marah, saya syukur aja jadi ayam. Syukur diciptakan jadi ayam. Ayam syukuran diciptakan ayam. Mana orang bersyukuran? Ya iya, saya mau katanya kan di menu juga ada soto ayam, bakar ayam, nggak ada kan soto kucing. Udah sih jangan marah, jangan. Kamu suka syukuran, syukur gimana syukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah jadikan aku seekor kucing. Untung aku tidak Engkau jadikan seekor anjing. Adanya itu anjing. Jangan marah katanya nih. Ya iya, ini saya mau bahagia jadi kucing kan tidur sama majikan. Kalau ada pencuri saya mau ngumpet di ketek majikan. Kamu kan tidur aja di luar tuh jalan keaminan ada pencuri kamu teriak menggonggong. Pencurinya punya pistol dari pindah dak mati kamu. Udah aja jangan marah, kamu suka syukur, suka gimana syukurmu? Terima kasih ya Allah, Kau sudah jadikan aku seekor anjing. Untung aku tidak Kau jadikan seekor babi. Babi dia ngamuk. Cek babi mana ini mau ini. Mana mau ini. Jadi kalau Bapak suka menyaksikan anak-anak, suka menyaksikan, ya. Ada di dia boleh. Suka menyaksikan anak-anak suka, ini kakak kasih tahu jangan begitu, itu mah kelakuan babi dulu, gitu kan? Babi jangan marah, kamu suka bersyukur, suka. Gimana syukurnya Allah? Terima kasih ya Allah, aku sudah Kau jadikan seekor babi, untuk aku tidak Kau jadikan jadi orang yang suka meninggalkan sholat. Gitu. Nah, tidak usah saya lanjutkan, ini kira aja. Jadi berarti derajat orang yang suka meninggalkan sholat itu tidak lebih mulia daripada 2 ekor binatang tadi. Ini bukan kata siapa, kata keterangan. Bapak mau tersinggung ya terserah, berarti Bapak tidak suka sholat. Nah baik, jadi alhamdulillah kita jadi diciptakan jadi manusia. Di atas nih ya kepalanya, di pipi kita. Oleh karenanya maka sekarang ini kalau mau jadi dapat Lailatul Qadar bukan ditunggu-tunggu di masjid, dijemput. Apa yang dijemput? Lailatul Qadarnya dijemput. Allah yang simpan dalam hati Bapak. Ismu Rabbika disimpan di sini. Maka setiap gerakan kita, setiap apa yang kita lakukan akan menjadi ibadah. Enggak kayak tadi kerja buat dapat gaji, buat hidup, buat kerja, terus saja muter. Lakan kalau min ila qaulin fatakunu ka'imatul ayasir alladzi ta'ala ilaihi wal ladzi ta'ala minhu walakin irhal minal aqwali ila muqawwidi wa anna ila rabbikal muntaha. Bukan nyuruh kawin awas itu. Ilmu kawin itu bukan nyuruh kawin. Maaf, saya tidak nyuruh kawin. Saya bukan penganut poligami. Saya poliandri, saya monogamin saja. Tapi kalau istri punya, kalau suami punya istri satu namanya apa? Poligami ya. Kalau istrinya satu, kalau istrinya lebih dari satu poligami. Kalau istrinya satu apa lagi? Monoton, bukan monogami. Ya sudah, jangan bisa gitu. Tapi saya kemarin punya hal baru. Ini ilmu Pak. Kalau mau ngetes madu asli apa madu palsu Bapak daftar. Madu simpan di freezer, kalau beku itu palsu. Madu simpan di meja, kalau dikelimuti semut itu palsu madu. Tapi coba madunya dibawa ke istri tua. Nah kalau istri tua paling piring, nah itu pasti madu asli.